Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi IPN Tegal dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar atau para pemirsa yang mengikuti kuliah online di mata kuliah saya, metode penelitian pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang kerangka berpikir dan hipotesis. Baik, mengawali kuliah ini, kita harus tahu bahwa landasan teori itu sebagai pondasi, ya, pangkal dari penyusunan kerangka berpikir. Kenapa di sini ada kerangka teori? Karena kerangka teori itu di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan, yaitu sebelum Anda menjelaskan kerangka teori, sebelum Anda menjelaskan kerangka berpikir, tentunya Anda sudah menguasai tentang kerangka teori. Banyak yang belum paham tentang kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga ada yang menulis di dalam sebuah skripsi itu sudah menyebutkan kerangka teori, kemudian di selanjutnya itu landasan teori. Padahal sebenarnya yang dimaksud itu adalah ini, berpikir, ya. Semuanya itu isinya pembahasan tentang teori. Hanya saja di kerangka teori itu lebih berperan atau lebih dalam membahas penelitian terdahulu, ya. Atau ada yang menyebutnya penelitian yang relevan, atau sering disebut dengan kajian pustaka, ya. Kajian pustaka itu sama saja dengan kerangka teori, sehingga banyak mahasiswa yang bingung, ya. Sudah di bagian pertamanya kajian pustaka, selanjutnya ditulis kerangka teori, padahal yang dimaksudkan adalah kerangka berpikir. Maka harus dibedakan, ya. Terserah mau menulis kerangka teori dan kerangka berpikir boleh, mau menulis kajian pustaka dan selanjutnya kerangka berpikir boleh. Kerangka teori itu bahasanya tentang penelitian terdahulu. Kalau di sini teori-teori yang relevan. Nah, kalau ini penelitian yang relevan, beda, ya. Penelitian itu berarti statusnya sama dengan Anda sebagai peneliti. Tapi kalau yang di sini statusnya itu sudah menjadi sebuah teori dari penelitian-penelitian. Awalnya memang berasal dari penelitian, tapi penelitian itu sudah dibuktikan oleh halayak umum sehingga menjadi sebuah teori. Nah, ini, ya, hampir mirip memang, perbedaannya sangat tipis. Tapi kalau kita tidak jeli, maka di sini akan kebingungan. Intinya, dalam kerangka teori itu Anda akan menjelaskan secara umum dan menjelaskan penelitian-penelitian yang terkait. Kalau di sini sudah menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, kalau di sini variabelnya itu satu, masing-masing dijelaskan. Kalau di sini variabelnya hanya satu, masing-masing dijelaskan. Kalau ini menghubungkan antar variabel. Saya gambarkan contohnya begini. Anda mau meneliti tentang efektivitas metode diskusi dalam membentuk kecerdasan siswa, ya. Efektivitas metode diskusi ini Anda jelaskan secara variabel, ya. Dijelaskan masing-masing efektivitas diskusi itu bagaimana, metode diskusi itu seperti apa, jelaskan, ya. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan siswa itu yang bagaimana. Nah, di sini sudah mulai menjelaskan antar variabel itu, antara diskusi dan kecerdasan. Tapi bukan hanya sekedar menjelaskan, ya, tapi harus mengacu pada sebuah teori, begitu. Kerangka berpikir itu berawal dari tinjauan pustaka atau hasil penelitian yang relevan. Maka sebelum melakukan kerangka berpikir, peneliti itu harus baca dulu, baca jurnal, baca buku, baca referensi yang banyak. Sehingga ketika sudah dibentuk sebuah kerangka berpikir, itu akan menelurkan sebuah hipotesis. Dan hipotesis ini lebih kental dilakukan oleh penelitian kuantitatif, ya. Fungsi kajian pustaka atau kerangka teori itu kemarin sudah saya jelaskan. Untuk menentukan celah Anda sebagai peneliti itu di mana posisinya. Dengan banyak membaca, Anda akan mengetahui
judul yang Anda teliti, masalah yang Anda teliti itu nanti akan kira-kira akan masuk di celah yang ini. Jangan Anda meneliti di celah yang ini misalkan ya. Ini sudah ada celahnya oleh peneliti yang. Pengertian kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Tuh, intinya ingin menjelaskan ya bagaimana hubungan antar variabel itu intinya begitu dalam kerangka berpikir. Ya, dari berbagai variabel dipertemukan, maka ini akan menurunkan sebuah paradigma penelitian atau cara pandang seorang peneliti itu melakukan sebuah penelitian yang diangkat, yang dilakukan. Dari pertautan antar variabel tersebut, maka menurunkan hipotesis. Disinilah kerangka berpikir berperan untuk membentuk hipotesis. Kerangka berpikir akan lebih baik ketika dibuat dalam bentuk diagram atau skema. Ini penelitian saya dulu pernah meneliti penerapan konsep tulus zaman. Tulus zaman itu sepanjang zaman ya. Menurut Az-Zarnuji di Pondok Pesantren Asmaul Husna Pekalongan, tulus zaman itu sepanjang zaman, belajar sepanjang zaman. Anda pernah mendengarkan ada bait yang berbunyi ala la tanadul ilma illa bisittatin saumbika ajmu'i bi bayani zakain wa hirsin wasdibarin wa bulhatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani. Tuli zaman itu ya yang dijelaskan di sini. Ini bagaimana? Ini satu tuli zaman itu saya rangkai dalam sebuah skema. Ternyata banyak variabel-variabel yang mengitari di dalam tulis zaman itu sendiri. Ya, ini ada teorinya Ki Hajar Dewantoro. Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara. Ya, dari pertautan antar variabel menurunkan hipotesis. Nah, hipotesis itu sebuah dugaan. Macam-macam hipotesis. Ada 3. Deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Contoh yang deskriptif. Deskriptif itu kan menjelaskan ya. Sebuah penelitian. Apakah kuliah online bagi mahasiswa PGMI IB Tegal dapat memberikan kepuasan belajar? Nah, ini ada 2 hipotesisnya. Ini hipotesis kerja dan hipotesis nol. Hipotesis kerja itu hipotesis yang hasilnya positif ya. Disebut juga sebagai H1 misalkan di dalam yang dalam literatur yang lain. Hipotesisnya menyatakan bagaimana ya. Hipotesis kerja menyatakan kuliah online bagi mahasiswa PGMI Tegal dapat memberikan kepuasan. Ini dapat memberikan ya. Sementara hipotesis nol itu sebaliknya ya, tidak dapat memberikan kepuasan. Nah, ini ketika Anda mau meneliti ini, penelitian dengan permasalahan ini akan menelurkan sebuah hipotesis. Tapi mungkin juga hasilnya ini ya, tidak ada efek atau tidak dapat memberikan kepuasan belajar. Yang namanya hipotesis kan namanya saja hipotesis dugaan, maka menduga-duga saja. Tapi jangan asal menduga ya. Dugaan itu perlu dibuktikan melalui proses penelitian. Hipotesis komparatif. Komparatif itu kan membandingkan. Contoh, apakah mahasiswa PAI dan PGMI IB Tegal memiliki antusias yang sama dalam meraih prestasi? Hipotesis kerjanya, ini memiliki antusias yang sama. Hipotesis nolnya tidak memiliki antusias yang sama. Nah, dalam pengujian hipotesis nantinya yang diuji itu ini ya, hipotesis nol. Hipotesis nol yang diuji. Kalau hasilnya itu menyatakan begini ya, kalau hasilnya sesuai dengan apa yang tertera di sini ya, maka di sini ditolak. Di sini ditolak. Hipotesis kerjanya ditolak. Nah, kalau hipotesis kerjanya ditolak, berarti ini harus diulangi penelitiannya. Nah, jangan-jangan ada yang salah dalam melakukan proses penelitian. Ketika uji ulang ternyata masih saja seperti ini. Oh, berarti di
lokasi tersebut di IPKMI, IPN Tegal dan PA itu memang tidak memiliki antusias yang sama. Karena apa? Karena apanya itu Anda menjelaskan di dalam sebuah penelitian tersebut. Ya. Hipotesis asosiatif. Asosiatif itu ya ada semacam sebab akibat atau hubungan yang sangat terkait ya antara. Judul penelitiannya ya, tingkat keaktifan mahasiswa PKMI IPN Tegal di luar kelas terhadap IPK. Ya. Hipotesis kerjanya, mahasiswa PKMI IPN Tegal yang aktif organisasi di kampusnya memiliki IPK lebih tinggi daripada mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Nah, ini lebih tinggi ya kata kuncinya. Kalau di sini tidak aktif, tidak ada perbedaan ya. Tidak ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Nah, dalam hipotesis asosiatif itu, hipotesis kerjanya boleh lebih dari satu. Ya, karena variabel itu kan meskipun judulnya itu tadi ya, seolah-olah judulnya hanya dua variabel. Tapi sebenarnya dari dua variabel itu bisa dijelaskan panjang lebar. Artinya di dalam hipotesis dijelaskan secara panjang lebar. Bukan hanya dua saja, tiga pun boleh. Maka di sini ada H1, HK1, HK2, HK3. Hipotesis kerja 1, 2, 3. Yang tentunya berbeda-beda masing-masing 1, 2, 3 ini. Nah, perbedaan ini ditentukan dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu harus disesuaikan, hipotesisnya itu harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, kalau rumusan masalahnya 3, berarti hipotesisnya boleh 3. Ya. Malah idealnya 3 sesuai dengan rumusan masalah. Maka rinciannya terdapat hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan minat menjadi pengurus. Nah, ini kan pertanyakan ada signifikan terhadap minat menjadi pengurus. Oh, ini dari segi politisi nih, mahasiswa yang ingin menjadi politikus. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan target IPK minimal yang dicapai. Dia ingin mengharapkan beasiswa ini. Yang ketiga, terdapat hubungan yang signifikan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan impian kerja setelah lulus kuliah. Wah, ini motivasi kuliah ternyata kerja. Wah, ini kan ada 3 variabel dari satu penelitian yang terjabarkan dalam rumusan masalah. Begitu ya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.